Ya, ini ke minggu keempat kita belajar tentang ibadah yang berkenan. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya merenungkan tentang ibadah yang berkenan. Kenapa disebutkan ibadah yang berkenan? Ya. Lalu saya berpikir sederhananya, kenapa disebut ibadah yang berkenan? Karena sederhananya ada ibadah yang Tuhan tidak berkenan, benar gak? Ya, kalau kita mau goal kita mau ibadah kita berkenan, kita harus tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kenan. Ya, lalu kita mungkin bertanya, apa mungkin ada ibadah yang tidak berkenan? Ya. Ada orang yang mau beribadah kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak berkenan. Nah, siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita buka di dalam Yesaya pasal 29. Kita buka kitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-29. Kita akan belajar dari satu cerita, saudara. Dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Perikopnya apa, saudara? Bangsa yang buta. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap ya. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Amin untuk firman Tuhan. Jadi ini cerita saudara tentang Yesaya yang hidup di wilayah Yehuda. Lalu kala itu Tuhan menghukum ya umatnya, bangsa Israel, melalui bangsa Asyur yang menyerang bangsa Israel yang tinggal di Yehuda ini. Ya, lalu singkat cerita Tuhan meluputkan bangsa Israel dari serangan bangsa Asyur. Tetapi saudara, hal ini tidak membuat mereka bersyukur, hal ini tidak membuat mereka lantas bertobat kepada Tuhan. Lalu kita bisa lihat di ayat yang ke-9, Tuhan membuat mereka menjadi bangsa yang dalam tanda kutip buta. Ya, kenapa? Karena mereka tidak bersyukur, karena mereka tidak bertobat setelah apa yang mereka alami, setelah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ya, makanya Tuhan bilang tercengang-cenganglah, penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Ya, ternyata bangsa ini, saudara, bangsa Israel memang terkenal dengan bangsa yang bebal. Ya, mereka sudah melihat banyak pertolongan Tuhan, banyak mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, tetapi mereka tetap tidak bertobat. Coba kita lihat, kita perhatikan kebebalan mereka, saudara, di ayat yang
ke-13 mulai. Ya, kita perhatikan ayat ini ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Nah, saudara, dengan polesan penampilan ibadah yang sempurna, ya, kelihatannya mereka beribadah dengan sempurna. Kenapa? Bangsa ini mendekat kepada Tuhan dengan mulutnya dan memuliakan Allah loh. Mereka memuliakan Allah dengan bibirnya. Padahal yang mereka lakukan itu hanya rutinitas semata. Kenapa saya bilang rutinitas semata, saudara? Karena di sini firman Tuhan berkata yang mereka lakukan itu hanya hafalan. Ya, perintah manusia yang hafalkan seperti rutinitas. Ya kalau ibadah ya memang hari Minggu tugasnya ada tugas pelayanan ya harus ke gereja. Ya, hari Minggu memang waktunya jam 9 pagi ke JKI Home Church gitu. Itu hanya perintah manusia yang dihafalkan. Mereka menjalani ibadah seperti itu, saudara. Dan kita lihat di ayat yang ke-15. Setelah mereka mendekati Tuhan dengan memuliakan Tuhan dengan bibir mereka, saudara, ini yang mereka lakukan. Celakalah orang yang menjemujikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, mereka berkata apa, saudara? Dan siapakah yang mengenal kita? Makanya Tuhan mengecam mereka. Tuhan bilang, bagaimanakah suatu yang dibuat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku, ia tidak tahu apa-apa. Ya, jadi bangsa ini, saudara, mereka beribadah sama seperti kita beribadah. Ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi Tuhan mengecam mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah hanya sebagai rutinitas. Dan setelah ibadah itu selesai, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dalam gelap. Ya, dan mereka menyangka bahwa Tuhan itu tidak tahu. Makanya dia bilang, siapakah yang melihat kita? Siapakah yang mengenal kita? Mereka berpikir bisa mengelabuhi Tuhan. Ya, mereka berpikir Tuhan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka hanya menjalankan ibadah sebagai rutinitas. Akhirnya, saudara, saya menemukan paling tidak satu alasan. Kenapa banyak orang Kristen yang sulit menghidupi firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang sulit melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Ya, padahal sebetulnya udah tahu firman. Padahal sebetulnya udah tahu kebenaran. Tapi gak melakukan. Jawabannya ini, saudara. Karena berpikir bahwa ibadah itu hanya rutinitas. Hari Minggu ke gereja. Setelah selesai, berarti ibadahnya juga selesai. Sama seperti umat di Yehuda ini. Mereka berpikir bahwa setelah ibadah selesai, ya udah itu hanya rutinitas. Gitu loh. Hidup sehari-hari mereka kembali lagi kepada dosa. Padahal, saudara, catat ini baik-baik ya. Hidup kita dan apa saja yang kita lakukan adalah ibadah. Sama-sama katakan bersama saya, hidup kita dan apa saja yang kita lakukan adalah ibadah. Jadi saudara, hidup kita dan ibadah kita ini harus seimbang. Ya. Ibadah dan hidup kita sehari-hari itu harus berjalan seimbang. Saya akan membagikan, saudara, 3 ciri-ciri orang yang tidak seimbang dalam hidup dan ibadah. Saudara boleh catat, ciri-ciri orang yang tidak seimbang dalam hidup dan ibadah. Kita sambil mengoreksi hati kita ya, saudara. Yang pertama, ciri-ciri orang yang tidak seimbang dalam hidup dan ibadah adalah rajin ibadah, tetapi gagal melakukan kasih. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang 13, ayat yang ke-35. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35.
Udah ketemu Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang itu begitu dengar kata Kristen, kata orang Kristen ya, langsung, oh kasih. Benar gak saudara? Ya, oh kasih. Tapi saudara, bukankah banyak dari kita yang gagal melakukan kasih? Ya, sebetulnya tanpa kita menginjil ke sana kemari, tanpa kita bilang, ayo kita ke gereja, ayo kita belajar tentang Tuhan Yesus. Tanpa kita begitu saudara, Alkitab bilang, orang itu akan tahu. Orang itu akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan kalau kita saling mengasihi. Ya, Alkitab berkata orang akan tahu dengan sendirinya. Saya pernah menemani Pak Gembala untuk bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ya, lalu Pak Gembala tanya, kemana suaminya Bu? Kok nggak pernah kelihatan gitu ya? Karena ibu ini cuma beribadah, datang ibadah itu ke gereja cuma dia sama anak-anaknya. Suaminya nggak pernah kelihatan. Lalu dia bilang begini, iya Pak Irwan, karena suami saya tuh pernah kecewa dengan orang Kristen gitu loh. Jadi dia pernah bilang sama saya, orang gereja itu kelakuannya nggak lebih baik daripada orang yang nggak ke gereja. Males saya ngelihatnya kayak orang munafik gitu loh saudara. Jadi ibu ini cerita kenapa suaminya ini tidak mau ke gereja, karena bagi suaminya ini orang gereja tidak lebih baik. Orang yang beribadah datang ke gereja itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak datang ke gereja. Tuh gimana saudara? Padahal kalau orang tahu orang Kristen, wah itu pasti kasih. Pasti yang teringat kata kasih. Tapi kita seringkali kita gagal mengaplikasikan kasih dalam hidup kita. Banyak orang yang bahkan di dalam gereja ya tidak dapat mempraktekkan kasih. Salah satunya adalah orang gereja itu suka memandang muka. Pengalaman saya saudara, selama saya menjadi jemaat, ada beberapa jemaat yang hanya mau berteman dengan teman-teman yang dalam tanda kutip sekelas dengan mereka. Ada hamba-hamba Tuhan yang hanya mau melayani jemaat yang banyak persembahannya. Yang persembahannya sedikit, yang bajunya kurang mewah, itu kurang dipandang. Padahal Tuhan Yesus itu datang untuk semua orang. Tapi kenapa kita yang hanya manusia, sama-sama manusia, kita tidak bisa memandang orang tuh seperti Tuhan memandang dia. Gitu loh. Dan ini suatu hal yang miris saudara, dan ini fakta. Ya, bahwa orang-orang gereja, orang-orang dalam gereja pun sulit mempraktekkan kasih. Kalau kita lihat ada orang-orang yang diasingkan dalam masyarakat, misalnya dia melakukan suatu kejahatan atau dia pernah dari penjara, bagaimana kita memandang mereka saudara? Apakah kita langsung menjauh karena takut? Ya, apa kita langsung melihat dia dari atas sampai bawah ke atas lagi? Apakah itu yang kita pelajari selama kita mengikut Tuhan? Belum lagi saudara, sesama pelayan Tuhan. Ya, kadang sulit sehati, kadang sulit saling mengasihi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, gesekan itu bisa dihindari nggak dalam gereja? Bisa nggak kira-kira dihindari? Kalau menurut saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa saudara? Ini menurut saya, kadang suami istri aja yang
saling mencintai, masih terjadi gesekan, benar gak? Ya, suami istri aja yang paling dekat, ya, suami istri aja yang saling katanya I love you, masih ada terjadi gesekan. Apalagi kita di dalam gereja yang berbagai macam latar belakang, benar gak? Ya, ada yang dididik keluarganya keras, ada yang dididik keluarganya nggak terlalu otoriter, ada yang orang yang kalau ngomong kencang-kencang, ada yang kalau ngomong pelan-pelan, ada yang kalau kerja cepet-cepet, ada yang kalau kerjanya santai-santai. Ya, kita dari berbagai macam latar belakang. Bagaimanakah bisa kita menghindari gesekan? Gak mungkin bisa. Pasti ada gesekan. Apalagi kalau kita sudah makin dekat. Pasti terjadi gesekan, saudara. Ya makanya kemarin beberapa minggu lalu kan disinggung. Ya, kalau di antara kita tidak ada gesekan, pertanyaannya adalah kita orang suci semua atau kita kurang dekat, benar gak? Ya, jadi gesekan itu gak bisa dihindari. Yang penting adalah waktu terjadi gesekan, kita saling mengampuni. Mengampuni. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Anak saya yang pertama, Faye, saudara, dia itu diajarin mungkin di sekolah minggu lagu KASIH ya. Terus tiap kali kalau saya udah lagi mau naik darah gitu ya, dia selalu bilang, "Mah, kan KASIH." Berarti saya udah mulai marah. "Faye, mau mama marah ya, Faye?" Udah mulai begitu, dia udah tahu saya udah marah. "Mah, kan kasih itu sabar. Kan mama tidak boleh marah-marah." Memang anaknya Pak Gembala itu kecil-kecil udah pinter khotbah ya. Ya, jadi dia anak kecil aja tahu, saudara ya. Anak kecil aja tahu kalau kasih itu sabar. Ya, kasih itu tidak suka marah-marah, kasih itu tidak suka tersinggung, kasih itu tidak suka menyimpan kesalahan orang, betul ya. Jadi kalau kita beribadah, saudara, kalau kita bilang kita beribadah, dengan hidup kita sehari-hari kita juga harus seimbang. Ya, kita beribadah tapi kita juga menjalankan kasih dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Lanjut, saudara, yang kedua apa? Apa yang ciri-ciri orang yang tidak seimbang dalam ibadah dan hidupnya? Yang kedua, rajin ibadah tapi tidak menjadi saksi. Katakan saksi. Kita buka dalam 2 Korintus 2. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi saudara, sebetulnya lewat hidup kita, dengan perantaraan Wanda, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Lewat hidup kita, ya, lewat hidup kita, Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Jadi lewat hidup kitalah orang melihat Kristus. Orang yang tidak seimbang dalam hidup dan ibadahnya adalah orang yang rajin ibadah tapi tidak jadi saksi. Di gereja rohani, tapi di rumah rohana, ya artinya nggak jadi teladan gitu ya. Di gereja rohani tapi di rumah nggak jadi teladan. Ya. Kalau di gereja bisa pelayanan mati-matian, ya dari Senin sampai Senin lagi ada di gereja, tengah malam apalagi kalau anak cute ya, bablas gitu kan, masih muda di gereja sampai malam pelayanan, oke sip gitu kan. Pelayanan bisa mati-matian, ibadah bisa mati-matian.
Tapi kalau di rumah seperti orang yang tidak peduli. Tidak menjadi saksi. Kalau di gereja sama di rumah terbalik. Saya pernah punya tetangga, Bapak Ibu Saudara. Ini ceritanya agak serem ya. Jadi ini satu keluarga yang tinggalnya lumayan lah jaraknya dengan rumah saya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Nah, kami mengenal keluarga ini awalnya sebagai keluarga yang orang Kristen yang oke lah gitu. Karena kenapa kita bilang orang Kristen yang oke? Karena kita lihat kalau kita punya grup oikumene gitu ya, grup untuk kerohanian di klaster. Orang ini, si kepala keluarga ini, bapaknya ini sering share renungan. Jadi dia sering rajin gitu, share renungan, diomongin di situlah pokoknya yang rohani-rohani. Suatu ketika kami nggak berapa lama kami tinggal di situlah. Baru si Faye masih kecil 1-2 tahun gitu. Nah itulah kejadiannya. Kami tengah malam udah tidur jam 12 gitu ya kan, di rumah kami tuh kalau dari jam 6 aja pokoknya jarang ada bunyi kendaraan lah. Jadi hening banget. Jam 12 malam mau subuh gitu, kami tidur, kami dengar saudara, ada orang ribut. Ributnya tuh bukan ribut biasa loh, teriak-teriak. Teriak-teriaknya lebih, setelah teriak-teriak istrinya ini minta tolong. Tolong, coba. Ih apaan tuh, saya ngomong apaan tuh, tolong gitu. Tapi kan karena saya punya anak bayi, ya udah saya nggak berani dong. Nah tapi akhirnya itu terus berlanjut saudara, itu serem loh. Jadi sampai mereka ini ribut ke depan rumah. Jadi dari yang saya tahu mereka teriak-teriak istrinya minta tolong itu dalam rumah, akhirnya mereka berantemnya di luar rumah. Sampai istrinya bonyok-bonyok. Benar-benar ini udah pernah dibawa sampai ke pengurus paguyuban dan udah diurus sampai ke polisi, tapi ujung-ujungnya damai lagi gitu loh. Udah sampai pernah berdarah juga pernah saudara. Jadi mereka berantem ke depan bawa golok suaminya, istrinya udah mau kabur dan udah berdarah-darah. Sampai suaminya ini pernah ke rumah saya mau minjem mobil, mungkin karena istrinya udah mau pingsan atau gimana gitu. Boleh nggak pinjem mobil katanya. Istri saya berdarah. Loh, saya sampai kaget. Kok bisa berdarah terus bisa sadar gitu? Kenapa nggak sadarnya dari sebelum-sebelumnya gitu loh? Istrinya udah berdarah-darah baru sadar. Itu benar-benar saudara. Saya sampai trauma karena saya punya anak kecil. Si V itu masih main di pintu gitu, pukul-pukul pintu. Mereka ribut di depan gitu, di jalan. Wah itu. Kesian anak mereka saudara. Mereka punya anak 1 perempuan, masih kecil. Ya. Orang tua yang suka ribut, suka berantem di depan anak, sangat kesian sekali anaknya. Ya, ini serius saudara. Karena anak itu kan taunya sayang sama papa mama. Kalau papa mamanya ribut, papanya tonjok mamanya maki bapaknya. Itu anaknya tuh gimana perasaannya? Coba saudara bayangkan. Dia mau bela siapa? Dia mau melakukan apa? Apalagi anaknya masih kecil. Dia belum ngerti permasalahan orang dewasa. Ya. Gimana kita mau jadi saksi? Kalau kita di gereja rajin ibadah, tapi di rumah suka pukul-pukul saudara. Suka ribut, suka berantem. Suami istri kalau pun mau berdiskusi, mau berdebat, carilah tempat di mana tidak ada orang yang bisa mendengar. Ya, kalau perlu ya jalan aja berdua, berdebat gitu loh. Tapi jangan sampai anak tuh mendengar. Jangan sampai ada orang lain mendengar, apalagi ribut di jalan. Gimana kita mau ngomong di grup itu ya, ada kata-kata rohani, kita mau sharing ayat, tapi hidup kita begitu.
apa yang orang katakan tentang kita? Apakah orang mau mendengar kita? Apakah orang mau meneladani kita kalau hidup kita seperti itu? Itulah kenapa orang yang tidak seimbang dalam ibadah dan hidupnya itu sangat parah sekali, saudara. Karena kita ini hidup sebagai orang Kristen itu disaksikan orang. Ya, kita dilihat orang. Kalau hidup kita tidak bisa menjadi saksi, maka untuk apa? Kita hanya membuat orang jadi murka dengan Tuhan. Kita hanya membuat orang jadi mundur. Kalau anak sering, seperti tadi ya, contoh tadi ya. Anak itu sering lihat orang tuanya bertengkar. Terus dia ikut mama papanya ke gereja. Dia lihat mama papanya angkat tangan memuji Tuhan. Apakah dalam hatinya dia tidak marah dengan Tuhan? Apa seperti ini orang Kristen? Anak itu kan lambat laun akan ngerti, saudara. Ya, malah bisa jadi anak-anak kita malah nggak jadi percaya Tuhan karena tingkah kita, ya, karena kelakuan kita tidak sesuai dengan kita yang di gereja. Jadi saudara, ciri-ciri yang kedua orang yang tidak seimbang dalam ibadah dan hidup adalah orang yang rajin ibadah tapi tidak jadi saksi. Sama-sama katakan, saya mau jadi saksi. Yes, amin. Yang ketiga saudara, apa ciri-cirinya? Yang ketiga adalah rajin ibadah tapi malas bekerja. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat. Ya, ayat ini gak berkata hanya jika kamu beribadah, beribadahlah dengan segenap hatimu. Gak begitu saudara ayatnya. Tapi ayatnya berkata apapun juga yang kamu perbuat. Artinya apa? Apapun juga yang kamu perbuat, bukan hanya berbicara saat ibadah, bukan hanya berbicara saat pelayanan, tetapi apapun juga artinya bekerja pun, bekerjalah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Karena bekerja itu adalah bekerja adalah ibadah. Ya, bagi yang belum bekerja, sekolah juga kuliah juga ibadah. Tuhan tidak bisa memberkati kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cuma berdoa tanpa usaha. Amin? Setuju? Setuju. Ya, jadi kita berdoa harus disertai dengan kita berusaha. Itulah wujud iman kita. Ya, kita coba belajar nih saya. Kita buka satu kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-23. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-23. Nah, ini kita perhatikan ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Kita perhatikan kalimatnya yang pertama ya. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Tugas Tuhan adalah menurunkan hujan. Tapi tugas kita adalah menanam benih.
tugas Tuhan menurunkan hujan. Tugas kita menanam benih. Tugas Tuhan adalah memberkati. Siapa yang harus bekerja? Kita. Ya, jadi percuma hujan turun kalau tidak ada benih. Akan jadi tanah yang becek. Buat apa air hujannya? Percuma. Ngerti gak saudara? Jadi sebetulnya berkat Tuhan itu ada nggak? Ada. Tapi tergantung kita menanam benih atau enggak. Kita bekerja atau tidak. Ya. Kalau nggak ada benih yang perlu disiram, cuma jadi tanah becek. Tidak akan ada hasil apa-apa. Tuhan memberkati kita, taruhlah Tuhan memberkati kita dengan orderan yang banyak, saudara. Dengan toko yang rame. Apa tugas kita? Tugas kita ya harus kita baik ke customer, bener gak? Jangan customer dimarah-marahin. Lu, bawel, gak tahu apa lagi rame, sabar. Nah, malah customer dimarah-marahin. Ya kan? Padahal Tuhan udah memberkati. Tugas kita adalah kita harus baik ke customer, bener gak? Kita harus jaga kualitas, gimana orang mau beli lagi? Kalau kita gak konsisten, kalau kita gak jaga kualitas. Ya, kita harus kerjakan sepenuh hati. Gimana customer gak kecewa kalau kita kerjain ya asal-asal aja yang penting dapat orderan. Nah, ya kan? Kita harus melakukan tugas kita untuk bekerja dengan baik. Nah ini juga penting saudara, kita harus jujur dan bertanggung jawab. Taruhlah kita rajin. Taruhlah Tuhan memberkati kita dengan banyak customer. Tapi kalau kita nggak jujur, kita nggak bertanggung jawab, meskipun kita rajin, kita tokonya rame, ya banyak orderan, tapi itu kita menutup pintu kita sendiri. Ya lambat laun, ya nggak ada orang yang mau berbisnis dengan kita. Jadi tugas Tuhan membuka jalan, tapi kita harus berjalan. Tuhan sudah bukakan jalan bagi kita, saudara. Tinggal kita yang berjalan. Jadi kita jangan hanya rajin kebaktian, jangan hanya rajin ibadah, tapi kita malas bekerja. Ya, bekerjalah supaya hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan. Pernah kalau saudara ingat, Pastor Darwin pernah membahas tentang perumpamaan talenta. Ya, orang yang hamba yang diberikan 1 talenta, tuannya berkata dia hamba yang jahat. Padahal kalau kita perhatikan, sebetulnya menurut saya dan menurut yang kita pernah dengar khotbahnya itu, dia tuh nggak jahat-jahat banget loh. Pertama, ya walaupun dia tahu tuannya itu kan Tuhan tuh jahat, Tuhan menuai di mana Tuhan tidak menabur, benar gak? Hambanya ngomong gitu. Dia tapi gak ganti Tuhan, dia setia. Yang kedua, dia tidak mencuri loh. Talentanya itu dikubur, benar gak? Sebetulnya kalau kita punya hamba yang seperti ini ya dia masih fair lah. Dia setia, dia juga gak mencuri. Tapi Tuhan bilang, hamba dengan 1 talenta ini adalah hamba yang jahat. Kenapa? Dia tidak mengusahakan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita hanya diamin aja, kita tidak berusaha, bagi Tuhan atau di mata Tuhan, kita hamba yang jahat. Karena kita tidak mengusahakan apa yang Tuhan berikan. Jadi hidup kita dan apa saja yang kita lakukan adalah ibadah. Ibadah berarti mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan tanpa dibatasi ruang kebaktian, tanpa dibatasi jam-jam ibadah. Ya, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi nggak ada lagi ya suami istri yang lagi bertengkar, terus istrinya mogok masakin suami. Amin ibu-ibu. Amin. Ya, jangan kalau lagi kesal sama suami, garamnya dibanyakin. Ya. Atau minyaknya dibanyakin biar kolesterol ya kan? Nih, makan nih minyak gitu kan. Biar
cepet cepet kolesterol gitu kan. Karena masakin suami adalah sama-sama ibu-ibu bilang ibadah. Ibadah. Kayaknya ibu-ibunya agak lesu ya. Ya, jadi gak ada lagi kita yang udah mendengar firman Tuhan siang hari ini yang bekerja dengan sekadarnya. Amin. Ya karena bekerja juga ibadah. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin lewat kejujuran kita saat bekerja, lewat kesungguhan kita saat bekerja, orang tuh dilihat, wah hebat ya dia kerjanya jujur. Dia malah jadi mau kenal Tuhan Yesus. Siapa yang tahu? Ya, makanya semua yang kita lakukan dan hidup kita ini adalah ibadah. Kita harus jadi saksi, kita harus melakukan kasih, dan apa saudara yang terakhir? Harus mengusahakan, harus bekerja. Ya. Jadi 3 poin. Ciri-ciri orang yang tidak seimbang dalam hidup dan ibadah adalah orang yang beribadah tapi tidak menghidupi kasih. Yang kedua, orang yang beribadah tetapi tidak menjadi saksi. Yang ketiga, orang yang rajin ibadah tapi malas bekerja. Hiduplah dengan seimbang antara ibadah kita dan hidup kita sehari-hari, karena hidup saya dan apapun yang saya lakukan adalah ibadah. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.